Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa Filipina sering banget dihantam topan dahsyat, Amerika diserang badai, tapi Indonesia yang ada di tengah-tengahnya ini seolah-olah punya perisai tak terlihat? Nah, hari ini kita akan jawab tuntas pertanyaan itu. Kenapa ya bisa begitu? Jawaban paling singkatnya, garis khatulistiwa. Yap, sesimpel itu. Posisi geografis kita adalah pelindung utama kita. Tapi jangan keburu tenang dulu. Soalnya ini tuh bukan keseluruhan ceritanya. Justru, sains di baliknya, nah ini yang jauh lebih menarik. Dan mengungkap adanya ancaman tersembunyi yang sering banget kita abaikan. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal bedah soal perisai geografis Indonesia. Kenapa sih mata badai yang super destruktif itu kayaknya selalu menghindar dari kita? Jawabannya ternyata ada di fisika dasar planet kita sendiri. Kuncinya itu ada di sesuatu yang namanya efek Coriolis. Gampangnya gini deh, bumi kita kan muter terus ya. Nah, putaran ini maksa semua yang bergerak di atasnya, termasuk angin, jadi ikut berbelok. Belokan inilah yang jadi resep utama buat ngebentuk pusaran raksasa, alias topan. Nah, disinilah letak keistimewaan Indonesia. Coba deh perhatiin slide ini. Tepat di garis khatulistiwa, di mana kita berada, kekuatan efek Coriolis ini tuh nol, kosong. Jadi angin cuma bisa jalan lurus aja, nggak bisa muter. Artinya apa? Kalaupun ada bibit topan yang coba-coba lahir di sini, ya dia langsung gagal total. Dia butuh geser sedikit ke utara atau selatan dulu, baru bisa dapat tenaga putar yang cukup buat jadi besar. Jadi gampangnya, buat masak sebuah topan itu kita butuh 3 bahan utama. Nah, bahan pertama, air laut hangat, kita punya banyak banget. Tapi kita justru kekurangan 2 bahan krusial lainnya. Kenapa bisa kurang? Ya karena negara kita ini bentuknya kepulauan. Coba bayangin, topan itu kan butuh lapangan bermain yang super luas, yaitu samudra terbuka buat ngumpulin kekuatan. Lah, di Indonesia, lautan itu diganggu terus sama pulau-pulau besar kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa. Pulau-pulau ini kayak jadi pemecah ombak raksasa. Mereka mecah aliran angin, jadi si bibit topan nggak pernah sempat dewasa. Jadi, kalau kita lihat peta badai dunia, posisi Indonesia tuh bener-bener unik. Kita ini seolah-olah ada di jalur aman, yang tenang, sementara di kanan kiri kita itu ada arena balap badai raksasa. Pusatnya lewat di samping, tapi nggak pernah nyasar masuk ke jalur kita. Kedengerannya kita aman banget kan? Nah, disinilah kita semua harus super hati-hati, karena perlindungan ini ada batasnya. Dan di balik batas itu ada bahaya nyata yang sering banget nggak kita sadari. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau pusat badainya nggak bisa kena kita, apa itu artinya kita 100% aman? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya sama sekali tidak. Nah, kutipan ini nih kuncinya. Kita emang bebas dari mata siklon, bagian tengahnya itu. Tapi ekornya itu sering banget nyapu wilayah kita. Bayangin aja ada naga raksasa di lautan. Kepalanya mungkin ratusan kilometer jauhnya dari kita, tapi ekornya yang panjang dan kuat itu bisa mencambuk daratan kita dengan dahsyat. Dan ini bukan cuma teori loh. Kita udah ngerasain ini berkali-kali. Masih ingat kan siklon Seroja yang melanda NTT? Atau siklon Cempaka di selatan Jawa? Pusat badai-badai itu semuanya ada di laut, jauh dari daratan. Tapi ekor mereka lah yang membawa bencana, banjir bandang, dan longsor ke wilayah kita. Makanya, jangan pernah sekali-kali meremehkan si ekor badai ini. Dampaknya bisa sama berbahayanya loh. Kita ngomongin soal hujan ekstrem yang nggak berhenti berhari-hari, yang akhirnya memicu banjir dan longsor. Terus ada angin kencang yang bisa merusak apa aja, dan juga gelombang laut super tinggi yang jadi ancaman serius buat daerah pesisir. Biar kebayang ya, kalau lagi ada topan aktif di Samudra Hindia, gelombang laut di pesisir selatan Jawa, Bali, atau NTB itu bisa mencapai 4-6 meter. Coba bayangin, itu lebih tinggi dari atap rumah satu lantai. Ini bukan main-main, ini ancaman yang sangat-sangat nyata. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Ini penting banget, karena ini mengubah cara kita memandang keamanan kita sendiri dan gimana kita seharusnya bersiap-siap. Ini dia kenyataan barunya. Perisai kita itu geografis, bukan absolut. Artinya, nggak 100% kebar. Kita mungkin aman dari hantaman langsung mata badai, tapi kita selalu dan akan selalu berada dalam jangkauan ekornya. Jadi kuncinya bukan lagi ngerasa aman, tapi jadi selalu waspada.
Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama. Pertanyaan yang paling penting dari semua ini. Apakah daerah Anda, daerah kita masing-masing, udah benar-benar siap buat menghadapi sapuan ekor badai ini?